Menurut teman-teman, sepeda listrik apa yang legal digunakan di jalan raya di Indonesia? Apakah yang seperti ini tidak terlihat seperti sepeda listrik? Atau yang seperti ini, baterai ada di dalam frame? Ataukah yang seperti ini, terlihat ada penambahan mesin di tengah? Atau yang seperti ini, dengan mesin yang terlihat jelas di belakang? Atau malah seperti ini, bentuknya seperti sepeda motor, namun ada pedalnya? Jawabannya adalah tidak ada satupun yang street legal. Kok bisa begitu? Simak di episode kali ini. Hello, welcome back to channel EVholic. Saya Ibeng. Saya menggunakan sepeda listrik sudah cukup lama, dari sekitar tahun 2005. Tapi baru pada tahun 2020 baru muncul sebuah peraturan menteri dari Menteri Perhubungan tentang sepeda listrik. Senang tentunya sebagai pengguna sepeda listrik. Namun sayangnya peraturan tersebut sepertinya minim dan juga multitafsir, bahkan membuat kebingungan di beberapa pengguna sepeda listrik ataupun juga aparat penegak hukum. Sebagai contoh, banyak di beberapa daerah tertentu melarang penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Tapi di daerah lain diperbolehkan begitu ya. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Kita akan simak di episode ini lebih dalam tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Namun sebelumnya ya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 adalah mengenai kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik. Dan kita lihat dulu di pasal 1 penjabaran mengenai apa itu sepeda listrik. Ini saya bacakan saja ya. Di pasal 1 poin 7 ya, mengatakan bahwa sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 dengan dilengkapi peralatan mekanik berupa motor listrik. That's it. Penjelasannya hanya itu. Roda 2. Sementara kita tahu sepeda itu ada yang roda 3 yang digunakan di sepeda kargo misalkan ya. Ataupun juga banyak lah ya. Nah, penjelasannya memang sangat singkat dan minim begitu ya. Karena di sini tidak dijelaskan mengenai apa itu sepeda listrik sebetulnya. Poin yang paling utama adalah kendaraan tertentu yang dua roda ditambahkan penggerak motor listrik. Bukankah itu penjelasan untuk sepeda motor listrik, bukan sepeda listrik? Karena tidak dijelaskan bahwa kendaraan tertentu ini harus memiliki pedal yang bisa digunakan dengan proper. Harus ada pedal, harus bisa digoes, baru disebut sepeda. Kalau nggak ada, saya menyebutnya motor listrik kali ya. Hal itulah yang menyebabkan tidak ada perbedaan antara sepeda listrik, motor listrik, dan diantaranya yaitu motor pedal listrik. Sehingga ini menjadi ambigu. Sebetulnya sepeda listrik ini apa sih sebetulnya? Karena memang tidak dijelaskan bahwa kendaraan tertentu ini harus menggunakan pedal dan juga harus bisa digoes, baru bisa disebut sepeda listrik. Penjelasan ini beda halnya ya, masih tetap di pasal 1 tentang hoverboard, otopet, skuter listrik, dan sebagainya. Yang dijelaskan cukup ringkas namun tepat gitu ya. Ini sebagai contoh saja nih ya. Hoverboard adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas dua landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya. Cukup jelas. Hoverboard gitu ya, ataupun ini saya ambil lagi misalkan contoh yang lain ya, yang disebut dengan otopet adalah kendaraan tertentu beroda 2 atau lebih, bahkan disebut ada lebih ya, dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik. Dijelaskan harus ada alas kakinya, otopet ada, hoverboard ada, sepeda listrik kenapa tidak dijelaskan harus ada pedal dan harus bisa digoes? Berikutnya, pada pasal 3 mengenai persyaratan gitu ya. Nah, untuk sepeda listrik ini persyaratannya ada yang disebutkan gitu ya, meliputi ya, harus ada lampu utama, alat pemantul cahaya, sistem rem yang berfungsi baik, alat pemantul cahaya, klakson dan bel, dan kecepatan paling tinggi 25 km per jam. Ini adalah sumber masalah yang kedua.
Kenapa 25 km per jam ini menjadi permasalahan? Yang pertama adalah karena tidak dijelaskan 25 km per jam maksimum ini pada saat motor penggeraknya berfungsi, ataupun pada saat misalkan pedalnya digoes begitu ya, atau pada saat apa 25 km per jam ini harus dipenuhi begitu. Kalau kita melihat angka 25 km per jam ini mungkin ya, tanda kutip ya, mungkin diambil dari beberapa negara lain yang menetapkan bahwa sepeda listrik maksimum 25 km per jam. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita lihat penjelasannya di sana sudah cukup lengkap bahwa 25 km per jam itu dapat dicapai saat motor penggeraknya mencapai kecepatan maksimum. Ketika melebihi 25 km per jam, maka motor penggeraknya berhenti membantu atau assist. Selebihnya ada juga persyaratan-persyaratan yang lainnya. Contohnya adalah misalkan hanya digerakkan oleh pedal assist, artinya motor penggerak itu hanya hidup ketika digoes. Dengan demikian, kalau saat kita goesnya bisa lebih kencang dari 25 km per jam, ya silahkan. Sepeda itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah assisting dari motor penggeraknya. Di sini tidak jelas. Tidak jelas karena sepeda pada umumnya, sepeda konvensional, kalau kita goes pun sudah bisa melebihi kecepatan 25 km per jam kok. Betul kan? Tapi kalau seandainya sepeda listrik, tidak bisa digunakan karena melebihi kecepatan 25 km per jam. Aneh bukan? Angka 25 km per jam di Indonesia ini saya tidak tahu nyontek dari mana atau ngambil dari mana gitu ya. Karena di seluruh dunia ini sebetulnya tidak ada ratifikasi atau konsensus bersama bahwa sepeda listrik maksimum itu harus 25 km per jam. Mungkin gitu ya, diambil contoh misalkan di Jepang ya 25 km per jam, ataupun di Eropa pun demikian, tergantung negara, tapi rata-rata 25 km per jam. Namun gitu ya, trafiknya berbeda dengan di Indonesia. Jadi sambil contoh nih, di Jepang, di kota-kota besarnya itu banyak sekali jalur sepeda yang bisa digunakan oleh oleh sepeda listrik gitu ya. Dan juga gitu, jalur yang tidak ada jalan yang tidak ada jalur sepedanya itu boleh digunakan oleh sepeda listrik dengan catatan bahwa harus di tepi jalan atau di pinggir jalan gitu ya, di sisi jalan. Nah, kondisi di sana itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Jepang kita tahu trafiknya lebih tertib, lebih nyaman dan aman kalau kita menggunakan sepeda di pinggir jalan gitu ya dengan kecepatan 25 km per jam. Saya ambil contoh di negara lain seperti di Amerika, tergantung state-nya gitu ya, tapi rata-rata common-nya adalah sekitar 20 mph atau 32 km per jam, karena di Amerika itu jarang sekali jalur sepeda. Di California misalkan hampir sedikit sekali lah boleh dibilang jalur sepeda itu gitu ya. Rata-rata mereka menggunakan adalah di sisi jalan begitu ya, sehingga kalau seandainya 25 km per jam anggap berbahaya untuk pengendara sepedanya dan juga pengendara lain gitu ya. Sehingga mereka menetapkan 32 km per jam atau sekitar 20 mph adalah angka yang aman, batas yang aman untuk pengendara sepeda listrik begitu ya. Nah, artinya bahwa di setiap negara itu mempunyai kekhususan trafik masing-masing dan mempunyai studi masing-masing angka berapa yang paling aman untuk pengendara sepeda listrik. Di Indonesia, saya katakan bahwa 25 km per jam itu tidak aman untuk pengendara kendaraan listrik atau sepeda listrik gitu ya. Kenapa? Karena satu, jalur sepeda itu masih sangat minim, artinya sangat sedikit. Hanya di kota-kota besar, dan itu pun paling banyak adalah di ibu kota aja ya, di Jakarta ya. Oh sekarang bentar lagi, oh udah tidak ibu kota. Hanya di Jakarta saja gitu ya, bahwa paling banyak adalah jalur sepedanya. Namun gitu ya, di jalan-jalan tertentu gitu, jalur sepedanya ini adalah dipakai bersama dengan kendaraan yang lain, dan juga banyak sekali jalan-jalan lain yang tidak mempunyai jalur sepeda, sehingga pesepeda listrik ini harus menggunakan sepedanya bersama dengan kendaraan lain. Nah, di sini permasalahannya 25 km per jam kalau kita menggunakan sepeda listrik di jalanan di Jakarta ataupun juga di kota-kota lain ataupun di desa dimanapun begitu ya, 25 km per jam ini sangat berbahaya, terutama adalah kalau bersinggungan bersamaan dengan pengendara-pengendara lain seperti motor. Kenapa? Karena motor dan mobil itu di Indonesia rata-rata gitu ya, gaya berkendaranya itu boleh dibilang ya tidak teratur, tidak tertib. Motor kadang-kadang bisa nyelip dari kiri, bisa tiba-tiba ada di kiri, atau mobil tiba-tiba bisa berhenti di sebelah kiri dan seterusnya. Jadi amat sangat berbahaya begitu ya. Nah, amannya adalah bahwa angka tersebut ditetapkan adalah berdasarkan trafiknya atau berdasarkan lalu lintasnya. Sebagai contoh gitu ya, mobil dan motor pun demikian tidak dibatasi oleh kecepatan maksimumnya, tapi dibatasi trafiknya. Contoh mobil gitu ya, boleh saja mobil
anggap saja mobil sedan tertentu gitu bisa kecepatan 250 km per jam gitu ya. Tapi ketika digunakan di jalanan umum, contoh di jalan tol misalkan begitu ya, maksimum hanya boleh 80 km per jam. Kemudian kalau di jalan perkotaan sekitar 50 km per jam, kalau di jalan pemukiman mobil hanya boleh 20 km per jam. Demikian juga motor. Yang diatur adalah trafficnya gitu ya. Nah, kenapa sepeda listrik pun tidak seperti itu? Jadi harusnya gitu ya, di jalur sepeda mungkin 25 km per jam, jalur sepeda yang bersama dengan pedestrian mungkin 20 km per jam. Kalau seandainya tidak ada jalur sepeda atau jalur bersama dengan pengendara lain, ya hitung saja mungkin 30 km per jam atau 35 km per jam harus dibuat studinya. Yang jelas yang diatur adalah trafficnya, bukan dibatasi dari sepedanya. Pembatasan sepeda listrik ini adalah baiknya gitu untuk kecepatan itu adalah bukan untuk masalah keamanan, tapi untuk permasalahan klasifikasi dari sepeda listrik. Saya ambil contoh misalkan gini, yang disebut dengan sepeda listrik adalah maksimum di 40 km per jam gitu ya misalkan, atau 35 km per jam gitu ya. Di atas itu disebut dengan moped kalau ada pedalnya. Nah, kalau tidak ada pedalnya disebut dengan motor listrik dan seterusnya. Jadi klasifikasi tersebut membatasi tentang sepeda listrik itu apa. Sekarang saya berada di jalur sepeda ya, dan ini adalah di jalan raya yang terbagi dua, dibatasi oleh pagar gitu ya. Maka kita akan mencoba ya dengan menggunakan sepeda ini untuk berbelok, atau saya ingin ke daerah yang di seberang sana. Maka yang saya lakukan adalah saya harus keluar ya dari jalur sepeda ini menuju ke jalur cepat, kemudian mencari arah putaran balik. Oke ya. Nah, bayangkan kalau saya harus memutar arah seperti ini dengan kecepatan ya 25 km per jam. Tentunya sangat rawan dan bahaya. Kalau harus lewat perempatan ataupun juga lampu merah, maka dari tempat saya ini lampu merah berikutnya itu ada sekitar 3 kilometeran. Jadi artinya terlalu jauh untuk berputar gitu, apalagi untuk sebuah sepeda ya. Paling make sense adalah saya mencoba berputar memang di jalur perputaran, yang artinya di jalur barengan bersama-sama dengan pengendara lain seperti motor dan mobil. Ini saya di 23 km per jam. Saya harus pindah. Ini kebetulan lagi sepi ya, jadi saya harus pindah. Dan kecepatan saya harus lebih dari 25 km per jam. Jadi saya coba pakai throttle ini aja, sehingga kecepatan saya melebihi 25 km per jam untuk bisa berputar dengan aman ya. Ini saya sengaja mencari hari yang memang agak kosong, agak sepi ya. Tapi seharusnya jalur ini adalah jalur yang boleh dibilang trafiknya cukup padat, dan lalu lintas pun harusnya cepat dan kencang ya. Nah, seperti ini. Berikutnya, aturan 25 km per jam ini buat saya sangat ambigu. Kenapa? Karena di Indonesia tidak ada departemen yang mengatur atau mengurusi masalah sepeda, terutama sepeda listrik. Jadi sepeda listrik ini kan tidak ada NIK-nya ya, tidak ada nomor induk kendaraan, dan juga tidak melewati uji tipe atau SUT, bahkan tidak ada surat registrasi uji tipe ya, SRUT-nya ya. Karena sepeda listrik ini tidak mempunyai plat nomor ataupun juga tidak perlu diregister, sehingga tidak ada departemen yang peduli dengan sepeda listrik ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang memonitor atau meratifikasi kecepatan 25 km per jam tersebut? Karena sepeda listrik ini tidak melalui departemen perhubungan, tidak juga melalui kepolisian ya, Samsat dan sebagainya. Dia hanya pengimpor, datangkan dari entahlah dari China, dari Taiwan, atau dari mana-mana begitu ya. Didatangkan sepeda listrik ini, siapa yang meratifikasi kecepatan 25 km per jam tersebut? Tidak ada satupun lembaga atau dinas di Indonesia yang mengatur itu atau mengawasi itu, memonitor itu, bahkan mengkalibrasinya. Sebagai contoh, pabrikan A tentunya 25 km per jamnya akan berbeda kecepatan aktualnya dengan pabrikan B. Lalu mana yang akan ditetapkan, dikalibrasikan sebagai 25 km per jam? Lebih lanjut mengenai masalah 25 km per jam ini adalah mengenai begitu mudahnya angka 25 km per jam ini dimanipulasi.
Karena apa? Karena umumnya sepeda listrik itu untuk mencapai kecepatan 25 km per jam dihentikan itu dari controllernya yang diatur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang kemudian memindahkan atau mengganti controller tersebut, bahkan memutus limit dari speed tersebut gitu ya, atau memutuskan ya koneksi dari speed limit tersebut sehingga sepeda ini tanpa ada limitasi begitu ya. Ataupun juga sebagai contoh bisa dimanipulasi dengan banyak hal lah ya. Kecepatannya dimanipulasi dengan merubah magnet speed sensornya atau sebagainya gitu ya. Kalau seandainya di Jepang ada lembaga yang mengatur sepeda itu tersebut ya. Contohnya adalah namanya Japan Bicycle Technic Center kalau tidak salah begitu ya. Kalaupun juga di Amerika ada DMV yang mengatur mengenai sepeda listrik ini, ataupun juga di Eropa, di Belanda dan sebagainya ada departemen yang mengurus hal khusus mengenai sepeda listrik ini, sehingga sepeda listrik tersebut tidak boleh dijual ataupun tidak boleh diimpor ataupun juga tidak boleh disebarluaskan di wilayah jika tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu gitu ya. Kalau di Indonesia ya kita beli aja dari China misalkan ya 100 buah gitu ya, kemudian dijual di sini lewat mana? Lewat cuman Departemen Perdagangan atau Industri begitu ya. Tidak melalui Dinas Perhubungan, tidak melalui kepolisian. Siapa yang mengatur? Dan kita lihat ya kelanjutannya ya, di pasal 4 disebutkan ya, poin D, tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor untuk dapat meningkatkan kecepatan. Dan ini sangat aneh. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi gitu ya, bahwa untuk merubah kecepatan itu bukan hanya merubah daya atau menambah daya, tapi banyak hal yang bisa dilakukan untuk menambah kecepatan. Karena logikanya bahwa sepeda listrik dengan motor yang paling kecil pun, contohnya 200 watt gitu ya, dengan baterai yang standar yang biasa digunakan orang adalah 36 volt begitu, itu seyogyanya ya bisa memenuhi kecepatan lebih dari 25 km per jam atau sekitar 40 km per jam. Nanti kita buktikan ya. Lalu untuk memenuhi standar tadi supaya bisa maksimum di 25 km per jam, maka yang dilakukan adalah dengan memberi speed limit pada kontrolernya. Namun seperti saya katakan tadi bahwa speed limit tersebut bisa dimanipulasi dengan mudah. Artinya yang saya rubah bukan menambah daya. Saya tidak menambah daya, artinya tetap menggunakan sepeda yang sama, tetap menggunakan motor yang sama, tetap menggunakan baterai yang sama, tetap menggunakan controller yang sama. Hanya saja kecepatannya bisa berubah. Kita tes, harusnya maksimumnya adalah di 25 km per jam ya. Moga-moga terlihat di LCD-nya. Ini saya pakai throttle di sini. Kita lihat maksimum speednya sekarang ada di 24 km per jam, 25 km per jam lebih dikit ya, 25 dan 26. Jadi antara 25 sampai 26 km per jam gitu ya. Ini memang dibuat atau disesuaikan dengan Permenhub tadi ya, bahwa sepeda listrik itu harus di 25 km per jam. Nah ini sekarang saya coba rubah ya settingannya. Settingan di LCD-nya ini, moga-moga kelihatan. Ini saya setting sekarang menjadi 100% untuk speed maksimumnya. Artinya ini adalah kemampuan dari si motor dan juga controller serta baterainya ya. Secara maksimum harusnya berapa? Ini saya buat 100% ya. Oke, ini saya sudah setting 100%. Ini kemudian saya coba tes sekarang maksimum speednya. Oke, tadi sudah 32 km per jam ya. Nah, kita coba nih di jalan agak lurus dan sedikit ramai juga. Di sini saya menggunakan hanya full throttle aja. Ini sudah 38, 39, sekitar 40 km per jam. Jadi cukup jelas ya, secara default sepeda listrik dengan menggunakan, ini adalah baterainya ada di dalam frame ini 36 volt, kemudian juga mesinnya sangat kecil ini ya, mesin sangat kecil. Ini adalah mesinnya micro hub dari Megawatt. Ini hanya 180 watt atau bisa dikatakan 200 watt dengan kombinasi hanya 36 volt, kemudian juga
motor penggeraknya di 200 watt itu sudah bisa menempuh sekitar 40 km per jam ya, kalau tidak dibatasi kecepatannya. Nah, artinya bahwa kemampuan default atau dari sepeda listrik itu seharusnya memang lebih dari 25 km per jam. Hanya saja peraturan Permenhub mengatakan bahwa maksimum di 25 km per jam, sehingga biasanya pabrikan ataupun juga penjual ya sepeda listrik itu mengatur kecepatan maksimumnya dari kontrolernya. Namun sekali lagi itu pun mudah dimodifikasi ataupun juga dimanipulasi. Pada aturan dari Permenhub tersebut ya, dikatakan bahwa dilarang memodifikasi atau menambah daya untuk menambah kecepatan. Tapi yang saya lakukan tadi adalah bukan menambah daya, hanya merubah setting dari LCD kontrolnya. Artinya bahwa baterai yang digunakan tetap sama, yaitu 36 volt, motor yang digunakan tetap sama, yaitu 200 watt. Jadi tidak ada penambahan daya sama sekali. Nah, untuk memanipulasi kecepatan ini banyak sekali caranya dan bisa dilakukan berbagai macam ya. Karena umumnya untuk speed control ini ada pada magnet dan sensornya. Kebetulan di motor hub ini dia punya sensornya ada di dalam hub, tapi kita bisa atur lewat controller. Namun seandainya kalau kita punya speed sensor yang menggunakan magnet dan sensornya di luar, maka tinggal kita rubah saja jarak antara perputaran magnetnya atau radiusnya, sehingga kecepatannya pun akan bisa dimanipulasi. Di pasal 4 ya dijelaskan bahwa usia minimum itu untuk pengendara listrik, sepeda listrik gitu ya, itu adalah 12 tahun. Itu saya sangat setuju gitu ya. Bahkan ada tambahan lagi di bawah, di mana antara usia 12 sampai 15 itu harus didampingi orang dewasa atau orang tua begitu ya. Saya setuju banget. Namun juga sebaiknya diberi tambahan khusus untuk catatan khusus begitu ya. Kalau seandainya pengendara listrik ini adalah menggunakan sepeda listrik jenis tipe yang moped atau motorized bike with pedal ya, moped listrik gitu ya, seharusnya disertai dengan SIM khusus untuk moped. Jadi dulu pernah ada wacana gitu ya bahwa ada SIM D untuk pengendara motor yang di bawah 50 cc begitu ya, atau moped dari zaman dulu udah ada gitu ya, yang sepeda pakai mesin rumput dan sebagainya gitu ya. Kalau sekarang ini ada SIM D, tapi ternyata bukan untuk moped listrik gitu ya, tapi untuk disabilitas gitu ya, dan sangat disayangkan. Demikian juga untuk SIM C yang sudah dipecah-pecah menjadi SIM C, C1 dan C2 juga tidak mengakomodir untuk klasifikasi moped tersebut gitu ya. C itu kan untuk kendaraan yang di bawah 250 cc gitu ya, C1 sampai 500 cc, C2 di atas 50 cc dan seterusnya gitu, termasuk motor listrik harus di C1 dan seterusnya, tapi tidak mengakomodir kendaraan yang di atas sepeda listrik namun di bawah motor listrik. Jadi ini perlu dipertimbangkan selain usia tadi ya. Hal berikutnya ya, yang membuat kebingungan ada di pasal 5. Ini saya bacakan aja ya. Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dapat dioperasikan pada satu ya, A ya, lajur khusus, kemudian yang B, kawasan tertentu. Ya, hanya bisa digunakan pada dua tempat tersebut, yaitu lajur khusus dan juga kawasan tertentu. Yang dimaksud dengan lajur khusus di sini adalah lajur sepeda atau lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu. Nah, kalau untuk kawasan tertentunya yang dimaksud adalah satu, misalkan permukiman, kemudian dua, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan, kemudian kawasan wisata. Artinya di sini tidak disebutkan bahwa sepeda listrik ini boleh digunakan di jalan raya, jalan umum, jalan provinsi, jalan kota, dan sebagainya. Ini menimbulkan kekacauan. Kenapa? Karena sebagai contoh nih, saya ambil lagi, misalkan kita ambil mengutip gitu ya, di Jepang misalkan gitu ya, kecepatan maksimum 25 km per jam boleh digunakan di lajur sepeda ataupun di jalan raya yang tidak ada lajur sepeda, dengan catatan harus berada di pinggir jalan tersebut. Artinya boleh digunakan dimanapun. Di Amerika sebagai contoh, boleh digunakan 25 km per jam di, bukan 25 km per jam, sorry maaf, sekitar 32 km per jam karena 15 mph gitu ya. Itu ada di jalur sepeda. Namun ketika tidak ada jalur sepeda, boleh digunakan di jalan raya dimanapun juga gitu ya. Intinya adalah bahwa sepeda listrik ini jika sudah memenuhi persyaratan tertentu, sama seperti sepeda konvensional pada umumnya, boleh digunakan dimanapun juga. Boleh digunakan di jalan raya, di jalan provinsi, jalan kota,
jalan desa, jalan pemukiman, di gang, dimanapun juga boleh. Karena tidak ada aturan yang melarang untuk menggunakan hanya gitu ya, boleh digunakan di kawasan tertentu. Ini aneh, kenapa? Karena sejogjanya sepeda listrik atau sepeda tanda kutip itu adalah sebagai alat transportasi. Banyak bisa digunakan manfaatnya sebagai alat transportasi begitu ya, dan ini lebih buat saya adalah sepeda adalah alat transportasi yang sangat convenient buat saya. Kenapa? Karena saya bisa ke tempat manapun juga dicapai dengan sepeda, bisa juga berganti-ganti alat transportasi. Contoh, saya bisa naik angkutan umum dengan membawa sepeda lipat dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya harusnya memang sepeda listrik ini jika sudah memenuhi persyaratan sebagai sepeda konvensional gitu ya, ya boleh dong digunakan dimanapun juga. Balik lagi ya, jadi inti utama dari semuanya ini adalah ketidakjelasan tentang apa itu sepeda listrik. Tidak ada pembagian jelas antara sepeda listrik, motor pedal listrik, motor listrik. Tidak ada klasifikasi. Di negara lain, di negara mana-mana pun juga ya, biasanya mempunyai klasifikasi tersebut. Contoh lah, misalkan di Amerika, kita misalkan gitu ya, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1 adalah sepeda listrik gitu ya, yang harus bisa digoes dengan proper gitu, harus ada pedalnya, harus bisa digoes dengan proper, dan hanya bisa menggerakkan motornya dengan pedal, artinya pedal assist, hanya mengassisting gitu ya. Kemudian di kelas yang kedua itu adalah adanya tambahan throttle ataupun gas, tuas gas begitu ya, dan itu masuk di kelas yang kedua. Kemudian di kelas yang ketiga gitu ya, kalau di Amerika beda ya, di Amerika itu kelas yang ketiga adalah hanya juga tetap menggunakan pedal assist, namun bisa menempuh kecepatan sekitar 28 mph atau sekitar 45-46 km per jam gitu ya. Itu masuk kelas C atau kelas 3 gitu ya. Dan itu masing-masing kelas 1, kelas 2, kelas 3 punya aturan-aturan tersendiri, aturan-aturan khusus. Itu sudah cukup dijelaskan dengan jelas gitu ya. Di Eropa pun demikian gitu. Jadi kalau kita bicara di Eropa pun juga ada kelas A, kelas B, dan kelas C gitu ya, kelas hampir sama, sehingga jelas mana yang masuk ke dalam sepeda listrik, mana yang masuk kategori moped listrik, mana yang masuk kategori motor listrik. Bahkan di Jepang pun yang tidak punya pembagian kelas, itu sudah dijelaskan bahwa yang namanya sepeda listrik adalah sepeda yang bisa digoes dan menghidupkan motor listriknya hanya dengan goesan atau pedal assisting. Kalau seandainya tidak ada pedal assisting, itu maka disebut dengan motorized bike with pedal atau moped gitu ya. Jadi artinya sudah dijelaskan tuh, kalau di luar itu ya moped gitu. Nah kalau moped itu beda lagi aturannya, harus mempunyai registrasi, harus punya insurance dan sebagainya. Di Indonesia aturan tersebut tidak ada, penjelasannya pun sangat minim, gampang gitu ya, nggak jelas apa itu sepeda listrik. Bahkan sepeda listrik pun tidak harus dipedal karena tidak dijelaskan bahwa di sepeda listrik harus ada pedal. Jadi itulah sumber kekacauannya kalau menurut saya. Nah, gimana menurut teman-teman? Setuju nggak dengan pendapat saya? Kalau nggak setuju, ya silahkan komen di bawah atau mungkin punya pendapat yang lain begitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang belum subscribe pun ya subscribe. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell gitu ya, supaya kita semua mendapatkan informasi yang banyak tentang electric vehicle. You see you next time. Salam EVholic.